Jadi Ica mencoba mengecek sendiri dari balik jendela yang berhordeng merah di rumahnya. Dan Ica langsung merasa sesak napas karena saking syoknya. Sesaat setelah dia pantau dari dalam rumah di balik jendela, dia melihat ada sosok pocong yang sedang berdiri di depan pintu warung. Dia mendengar ada suara laki-laki yang tertawa-tawa. Ada suara perempuan menangis. Malah ada suara seperti orang yang sedang melompat-lompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, apa kabar? Kembali kita ketemu di channel yang akan mengisahkan cerita yang horor dan mencekam tentunya. Dan kali ini adalah segmen baru, segmen yang kita namakan Klasik Horror Story. Baik Sobat MM sekalian, kali ini saya akan bacakan cerita horor yang dikirim oleh sahabat MM. Anda siap mendengarkan? Saya sarankan jangan berani-berani mendengarkan cerita ini sendirian. Kita langsung ke ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap di Klasik Horror Story. Sobat MM sekalian, cerita ini adalah satu pengalaman dari Chandra yang saat ini berusia 31 tahun. Teman-temannya biasa memanggil dia dengan panggilan Ica. Ica tinggal di daerah Dipati Ukur Dago dan saat ini dia berwirausaha di bidang perkopian. Dengan membuka usaha kedai kopi di daerah Cijerah, Bandung. Ini kisah dari pengalaman mistisnya yang disebabkan oleh kiriman santet yang sampai detik ini sisa-sisa energi dari setan-setan yang dikirim oleh pelaku masih bisa Ica rasakan. Awal kisah ini terjadi pada tahun 2007. Ketika Ica masih duduk di bangku sekolah, yaitu SMK kelas 2. Ceritanya berawal dari ayah Ica yang pada saat itu membuka usaha tambahan, yaitu wartel atau lebih kita kenal dengan warung telepon. Sebelumnya, memang sumber penghasilan keluarganya hanyalah dari wirausaha warung kecil-kecilan. Dan letak wartel yang ayahnya bangun itu tepat di samping warung yang sudah lebih dulu ada. Di daerah rumah Ica memang ada beberapa warung yang berjejer sepanjang gang di Sekelwa, daerah Dipati Ukur masuk ke dalam.
Dan memang posisi warung ayahnya itu sangatlah strategis, sehingga orang-orang daerah gang itu lebih banyak memilih berbelanja ke warung ayahnya. Bahkan di halaman rumah yang posisinya tepat di belakang warung memang terbilang cukup luas, sehingga sering dijadikan tempat nongkrong para pemuda, bahkan bapak-bapak untuk sekedar ngopi ataupun bermain kartu. Belum lagi para penghuni kosan yang kebetulan masih satu tanah dengan rumah dan warung itu, di mana mereka tidak perlu jauh-jauh pergi keluar untuk sekedar membeli makanan atau minuman. Dan memang bangunan kos-kosan itu adalah milik kakak dari ayahnya. Ica ketika itu sama sekali tidak terfikirkan bahwa kondisi usaha keluarganya ternyata mengundang sirik manusia lainnya. Dan entah siapa yang sampai tega mengirimkan santet ke ayahnya dan ke semua bentuk usaha yang ayahnya jalankan. Pernah terjadi suatu ketika di mana usaha wartel ayahnya yang baru berjalan 3 bulan, tiba-tiba pada malam hari kertas truk atau bon dari mesin printer bon wartel berbunyi mengeluarkan bon tagihan. Sampai angkanya mencapai 3 juta rupiah. Padahal kondisi sama sekali tidak ada pelanggan yang menggunakan wartel saat itu. Karena memang Ica sendiri yang pertama menyaksikan bagaimana kertas bon wartel itu keluar dengan sendirinya. Dan ketika Ica mulai sadar, saat itu ada hal yang tidak beres. Dia segera berlari dan melaporkan kepada ayahnya. Dan sampai ayahnya pun melihat kertas bon dari printer tagihan wartel itu masih saja terus keluar. Dan yang bikin Ica kesal, bon itu benar-benar masuk tagihan. Sehingga ayahnya dengan terpaksa harus mengeluarkan uang dari hasil jerih payahnya untuk menutup kerugian dari wartel yang dibangunnya itu. Setelah kejadian itu memang tidak ada kejadian janggal lagi. Sampailah beberapa bulan setelahnya. Jadi mereka sekeluarga memang tidak merasa ada sesuatu yang sedang meneror keluarganya. Sampai akhirnya Ica melihat ada hal yang benar-benar membuatnya hampir gila pada tahun itu. Pada suatu malam, sekitar pukul 1 malam, ketika Ica mencoba untuk tidur karena rasa lelah dengan tugas tambahan dari sekolah yang dikerjakan bersama teman-teman sekolahnya di rumah pada saat itu, Ica mendengar ada suara seperti suara pintu yang dipukul-pukul. Dung, dung, dung. Memang suara itu tidak terlalu keras karena Ica mendengarnya, sedangkan orang tuanya sudah pada tertidur lelap di kamarnya. Jadi Ica mencoba mengecek sendiri dari balik jendela yang berhordeng merah di rumahnya. Dan Ica langsung merasa sesak napas karena saking syoknya. Sesaat setelah dia pantau dari dalam rumah di balik jendela, dia melihat ada sosok pocong yang sedang berdiri di depan pintu warung. Dan sosok itu
membentur-benturkan kepalanya ke pintu warung, sehingga mengeluarkan suara ketukan pintu sebagaimana halnya jika dahi seseorang dibenturkan ke pintu yang terbuat dari kayu. Tuh, tuh, tuh. Saat itu Ica langsung merasa lemas, sesak, mati rasa dari lidah sampai kaki. Dia berusaha untuk kabur dari depan jendela menuju ke kamarnya dengan merangkak. Dan dikarenakan Ica ketika itu tidak kuat menahan rasa takutnya, dia terpaksa membangunkan ayahnya dengan berteriak memanggilnya dari dalam kamar tidur. Dan berselang beberapa menit, akhirnya ayahnya dibangunkan oleh ibunya yang terbangun lebih dulu karena suara teriakan. Ayahnya segera menghampiri Ica dengan wajah panik bercampur lelah karena dipaksa bangun dari tidurnya yang lelap. Ica pun menceritakan apa yang dialaminya ketika itu. Dan ayahnya pun segera pergi ke depan rumah untuk memastikan siapa yang ada di depan pintu warung itu. Namun ayahnya sama sekali tidak mendapati adanya sosok yang baru saja Ica lihat itu. Ayah Ica terlihat percaya dengan ucapannya. Akhirnya ayah mengatakan kepadanya dengan sedikit kesal, "Bacakeun ayat kursi atuh lamun aya nu kitu teh." Dikarenakan mungkin ketika malam itu ayahnya menjadi kehilangan rasa ngantuk, jadi beliau menghabiskan malam itu dengan menonton TV di ruang tengah, yang mana lawang pintu kamar Ica itu tepat berada di samping TV. Jadi Ica pun merasa sedikit aman dan tenang dengan suara TV, yang mana ada ayahnya di depan TV. Setelah kejadian itulah baru mulai banyak kejadian-kejadian aneh dan mencekam setiap malam di rumahnya. Selang 1 pekan setelah kejadian penampakan pocong itu, tiba-tiba pada pagi hari Ica menemukan sebuah benda seperti buntalan kain kafan yang diikat tergantung pada pagar rumah. Ayahnya pun mencabut benda itu dari pagar dan tanpa pikir panjang beliau langsung menyiramnya dengan minyak tanah dan langsung membakarnya. Dan Ica melihat ayahnya sedang membakar benda aneh itu ketika dia akan berangkat ke gazebo untuk lari pagi. Ya, kira-kira pada jam 8 pagi kurang lebih. Dan setelah dibakarnya benda aneh itu, langsung kontan terjadi sesuatu yang menyeramkan pada malamnya di hari itu. Ketika semua warga yang biasa nongkrong di halaman rumahnya pada pulang sekitar pukul jam 11 malam, Ica dan seluruh anggota keluarga mendengar suara tangisan perempuan yang entah sumber suaranya itu dari mana. Yang pasti suara tangisan itu jelas terdengar oleh penghuni rumah. Namun dikarenakan ayahnya yang termasuk orang yang berani, maka beliau memeriksa sendiri dan mencari di mana dan siapa suara tangisan itu.
Lalu, dikarenakan tidak terlihat suatu sosok apapun pada malam itu, ayahnya berkata, "Sudahlah, cuekin aja lah, nanti juga capek sendiri dia." Dan benar saja, selang 2 jam lamanya, suara tangisan perempuan itu tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Namun, teror dari makhluk goib tidak berhenti sampai di situ saja. Beberapa saat setelah adanya suara menangis, ayahnya mendengar seperti ada yang menyalakan kompor di dalam warung. Padahal kondisi pintu warung saat itu sudah ditutup dan digembok. Dan hal ini yang membuat ayahnya kesal, lalu segera keluar dengan membawa celurit. Jaga-jaga dikhawatirkan itu adalah suara maling yang masuk ke dalam warung ayahnya. Dan ternyata setelah ayahnya membuka pintu warung, di dalam sana sama sekali tidak ada seorang pun. Singkat cerita, mereka pun sebagai penghuni rumah mencuekannya dan segera tidur. Namun sungguh kaget bercampur kesal. Pada esok harinya, sekitar jam 5:30 pagi, ayahnya menemukan kotoran manusia tepat di depan pintu rumah. Dan menurut ayahnya, ini sudah tidak masuk akal karena kondisinya semua akses untuk masuk ke rumah sudah ditutup rapat dan bahkan dikunci memakai gembok. Tidak berselang lama dari kejadian itu, ayahnya mulai tertimpa sakit yang aneh. Jika di siang hari, ayahnya merasa kondisi badannya normal. Namun, ketika malam hari, ayahnya mendadak jatuh sakit. Dan ini berlangsung selama beberapa bulan. Sampai akhirnya ada orang yang cukup mengerti dan bisa dalam urusan spiritual, yang juga merupakan paman dari pacarnya Ica. Sebut saja namanya Pak Hambali. Ketika Pak Hambali dan pacarnya Ica mendatangi rumah Ica, karena memang pacarnya itu tahu soal hal ini, jadi mereka meminta pamannya untuk menolong keluarga Ica dari mara bahaya. Singkat cerita, pada hari Kamis di bulan Desember, Pak Hambali mengajak diskusi terlebih dahulu dengan ayahnya. Dan kebetulan Pak Hambali membawa mediator juga, yang diniatkan akan melakukan interaksi langsung dengan makhluk gaib atau setan-setan yang dikirim oleh pelaku santet atau dukun. Sungguh pada malam itu dia kesal dan marah ketika ritual pembersihan rumah oleh Pak Hambali, sang mediator yang dibawanya sengaja dirasukan salah satu jin yang dikirim oleh dukun santet, yang sampai sekarang Ica pun tidak tahu siapa itu sebenarnya. Sang mediator itu bernama Budi. Ketika Kang Budi sudah berhasil dimasukkan jin dari suruhan si dukun, berkata kepada Mang Hambali, "Aing moal ingkah sacan jalma ieu maot.
Ketika mendengar itu, Ica ingin sekali memukul si jin yang merasuk ke dalam tubuh Kang Budi. Namun Ica sadar bahwa itu bukanlah Kang Budi. Kemudian Pak Hambali berhasil mengalahkan jin suruhan dukun santet itu dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, memang acara pembersihan santet pada waktu itu tidaklah sebentar. Namun di cerita ini Ica persingkat, karena ternyata sang dukun santet yang mengirimkan para setan-setan untuk mengganggu serta menghilangkan nyawa ayahnya masih belum menyerah. Sampai-sampai Ica pernah melihat ayahnya berteriak-teriak dan melakukan hal seperti sedang berkelahi. Padahal beliau keadaannya sedang tertidur. Ica pun ketika itu segera membangunkan ayahnya dan beliau memberitahu bahwa beliau baru saja mengalami ketindihan dan berkelahi dengan sosok hitam, tinggi, dan besar. Hal itu terjadi 3 bulan sesudah Pak Hambali mengalahkan salah satu setan yang dikirim oleh dukun santet itu. Kejadian berikutnya terjadi hanya berselang 3 hari sejak ayahnya mengalami ketindihan. Ica melihat setumpuk tanah kuburan yang berserakan di dalam warung sampai ke halaman rumahnya. Dan benar saja firasat Ica ketika itu. Pada malam harinya, Ica mendengar dengan sangat jelas banyak sekali suara-suara aneh di sekitar halaman rumahnya. Yang lebih tepatnya itu di depan rumahnya yang langsung menghadap ke pintu warung. Dia mendengar ada suara laki-laki yang tertawa-tawa. Ada suara perempuan menangis. Malah ada suara seperti orang yang sedang melompat-lompat. Pada saat itu, memang Ica benar-benar merasa takut dia. Tapi lama-lama, dia pun merasa sangat jengkel. Sehingga Ica menjadi nekat membawa asbak yang terbuat dari bahan kaca. Lalu Ica keluar rumah untuk menghampiri sumber suara itu. Dan dia pun melemparkan asbak yang dibawanya ke arah penjuru sekitar warung. Terdengar suara benturan dari asbak yang dia lempar sampai pecah. Lalu Ica berteriak dengan bahasa kasar yang pada intinya, "Kenapa kalian mengganggu keluarga saya terus? Jika berani, sini 1 lawan 1 dengan saya." Dan tentulah suara kericuhan yang dia buat itu membuat seisi rumah terbangun, termasuk para penghuni kos. Mereka keluar dan mengamati Ica yang benar-benar sedang gelap mata ketika malam itu. Lalu ayahnya pun mencoba menenangkan dan merangkulnya serta membawanya ke dalam rumah. Namun hati Ica masih sangat kesal dan dendam ketika itu. Semenjak itu, Ica selalu mengajak teman-temannya untuk begadang di rumah sambil bermain kartu gapleh.
Sekalian berniat berjaga-jaga bila nanti akan ada sesuatu yang muncul ketika malam. Tapi ternyata ketika dia melakukan hal seperti itu, sama sekali tidak ada hal aneh-aneh yang muncul. Namun, dia terus saja melakukan kegiatan begadang dengan teman-teman, baik itu teman di daerah rumahnya ataupun teman sekolahnya. Namun sempat juga terjadi hal mistis pada tahun 2009 ketika Ica menginjak kelas 3 SMK. Dia dan temannya sedang berkumpul di salah satu kamar kosan yang memang dikosongkan khusus untuk teman-temannya. Pada malam itu, sekitar jam 2 malam, mereka berjumlah 5 orang sedang beristirahat dengan rebahan di dalam kamar kos, dengan pintu kosan terbuka. Sedangkan di luar ada satu orang lagi yang mana dia ketiduran di atas motor metiknya, dengan kaki diletakkan di atas batok motornya. Lalu tiba-tiba terdengar suara starter dari motor temannya itu yang tertidur di atas motor tadi. Ya, Ica kira dia menyalakan motor karena memang mau pulang. Tapi ketika dia coba melihatnya dari dalam kamar, ternyata temannya ini sedang tertidur pulas. Dan kakinya itu sama sekali tidak menyentuh pada starter dan memang tidak masuk akal juga. Dia berkata dalam hati, "Loh, kok aneh? Motor metik kan harusnya genggam rem dulu baru bisa di starter." Lalu dia coba membangunkan salah satu temannya yang posisi tidurnya bersebelahan dengan dia. "Bro, lihat itu." Dan sekali lagi, makhluk gaib itu menunjukkan eksistensinya kepada mereka. Motor itu kembali menghidupkan starternya dengan sendirinya. Setelah mesin motor temannya itu mati, yang artinya fenomena ini 2 kali terjadi sampai akhirnya Ica dan temannya, sebutlah namanya Kiru, melihatnya juga dengan mata kepala sendiri. Padahal temannya yang sedang tidur di atas motor itu benar-benar tertidur pulas dengan kaki diselonjorkan ke atas batok motornya. Dan sampai saat ini fenomena aneh itu masih sering mereka bahas ketika mereka berkumpul. Lalu lambat laun hampir semua teman-teman sekolah Ica yang dulu sering menemaninya di rumah mulai mendapatkan pekerjaan dan mereka masing-masing sibuk bekerja. Jadi rumahnya perlahan mulai sepi kembali. Sampai Ica sendiri terkadang rindu suasana kocak saat berkumpul dengan teman-temannya. Dan suasana sepi itu berlangsung cukup lama sampai akhirnya pada awal tahun 2018 lalu, ibunya mengalami stroke selama 1 tahun. Yang pada akhirnya, qadarullah, beliau meninggal dunia di tahun 2019. Ica memang tidak menyalahkan secara langsung meninggalnya ibunya.
karena orang yang mengirim santet pada keluarganya. Tapi memang semua berawal dari usaha warung ayahnya yang makin lama semakin sepi. Sampai keadaan finansial keluarganya hancur dan menjadikan ibunya stres. Sampai pada akhirnya tahun itu beliau mengalami stroke dan meninggal dunia. Dan disinilah ketika teman-teman baiknya mengetahui ibunya meninggal pada tahun 2019 lalu, ada salah satu dari mereka yang ternyata handal dalam perkara pergoiban. Sama-sama merasa kehilangan karena dia sudah menganggap Ibu Ica seperti ibunya sendiri. Sebut saja nama samarannya Prabu. Dia adalah seorang indigo sejak kecil. Si Prabu ini benar-benar marah dan menjanjikan kepada Ica secara pribadi akan membunuh dukun santet itu yang bertahun-tahun terus saja mengganggu keluarga Ica. Setelah hari ke-30 ibunya meninggal, si Prabu ini mendatangi rumah Ica dan dia melakukan sesuatu seperti meditasi selama semalaman di dalam kamar kosan sendirian, dan dia meminta kepada Ica untuk menguncinya supaya tidak ada seorang pun yang masuk. Yang pada intinya dia berkata kepada Ica, jangan ada yang ganggu sampai saya selesai. Selang 2 jam, selama temannya itu berada di dalam kamar kosan, yang dia pun tidak mengerti ritual apa yang sedang dilakukannya, terdengar suara ledakan tepat di atas genting rumah Ica, serta terlihat beberapa bola api berterbangan di atas rumah. Mereka melayang dan saling melintasi satu sama lain. Lalu tepat ketika terdengar azan awal, temannya Ica ini, si Prabu itu, memanggil Ica dan memintanya untuk membawakan kantong yang terbuat dari kain. Namun, karena ketika itu Ica tidak punya barang yang dia minta, maka Ica membawakannya karung bekas terigu yang terbuat dari bahan kain berwarna putih. Lalu setelah dia memberikannya kepada si Prabu lewat jendela kamar kosan, tidak lama kemudian si Prabu keluar dari sana dengan menggenggam karung terigu, seperti dia membungkus sesuatu yang cukup mengerikan. Ica mencoba untuk menebak itu seperti kepala yang dimasukkan ke dalam karung. Karena memang di bawahnya itu terlihat dengan jelas ada darah yang segar menembus karung terigu itu. Lalu Prabu memintanya untuk mengantarnya ke daerah yang ada tanah merahnya. Dan kebetulan di belakang rumah Ica itu ada semak-semak bertanah merah. Lalu Prabu memintanya untuk menggali tanah yang ada di sana. Dan dikarenakan dia tidak bilang sebelumnya bahwa nanti akan ada acara menggali tanah, jadi Ica tidak membawa perangkat apapun seperti pacul atau skop atau setidaknya sendok semen. Jadi Ica menggali tanah merah itu dengan kedua tangannya. Dan ketika galiannya itu cukup dalam,
Prabu segera memintanya untuk menyingkir dari dekat Galian. Dan Ica kaget ketika Prabu tiba-tiba membanting karung berdarah itu yang dia bawa. Lalu dia meminta Ica untuk cepat-cepat menguburnya dengan menutup kembali lubang dari tanah yang dia gali dengan tangannya itu. Dan setelah semua selesai, temannya Ica itu mengatakan kepadanya dengan bahasa Sunda yang kasar, yang artinya, lihat besok. Besok siapa yang akan mati? Ketika mendengar itu, Ica hanya terdiam. Walaupun hatinya sebenarnya ikut terbawa suasana dendam. Dan benar saja, 3 hari setelah itu, ada salah satu pria paruh baya yang merupakan tetangganya juga, sekaligus pemilik salah satu warung di daerah gang rumahnya juga. Dia meninggal dunia dengan diagnosa yang membingungkan para dokter yang memeriksanya. Ya, Ica pun tidak tahu penyebab si bapak itu meninggal kenapa. Yang jelas, Ica kaget. Ternyata apa yang si Prabu ucapkan itu benar-benar terjadi. Jauh setelah kematian tetangganya itu, si Prabu menceritakan kepadanya bahwa dia membinasakan dan memenggal salah satu jin yang tidak mau diperintah balik untuk membunuh sang pengirimnya. Dan si dukun yang mengirim santet pada keluarganya yang tiba-tiba diserang balik oleh santetnya sendiri, akhirnya membalikan santet itu kepada orang yang membayarnya untuk menghilangkan nyawa ayahnya dan mengacak-acak usaha warung keluarganya. Disitulah Ica betul-betul paham apa yang terjadi selama ini. Namun sampai sekarang dia hanya diam dan cukup tahu saja. Sampai saat ini memang terkadang masih ada saja makhluk-makhluk gaib yang iseng mengganggu orang-orang yang bertamu ke rumahnya. Konon katanya semua itu terjadi dikarenakan ada gerbang gaib yang tiba-tiba terbuka oleh si Prabu ketika melakukan ritual di rumahnya kala itu. Tapi mereka hanya jin-jin iseng dan tidak sampai membahayakan nyawa. Buat Ica pribadi sih tidak terlalu masalah, karena mereka tidak mengganggu Ica dan ayahnya sebagai penghuni rumah. Hanya saja jika ada orang baru yang datang ke rumah mereka, selalu pulang dengan membawa cerita mistis dari rumah Ica. Sobat MM sekalian, itulah kisah dari Ica. Pengalaman apa yang dialami dalam hidupnya. Buat sobat MM sekalian yang memiliki kisah pengalaman pribadi, silakan Anda kirimkan melalui email yang sudah kami siapkan atau juga ke Instagram kita Malam Mencekam. Dan sobat MM sekalian, ini adalah format baru. Kalau Anda setuju untuk dilanjutkan ataupun tidak, silakan Anda komen di bawah. Kami tunggu ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini dan kami tunggu kisah-kisah Anda yang lainnya. Tetap di Malam Mencekam, klasik horor story.